Totoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan tentang personal diri kamu. Kira-kira sekarang apa yang kau alami dan bagaimana ke depannya? Oke. Silahkan kalian pikirkan dulu 10 detik dari sekarang ya. Kira-kira curahkan masalah apa sih yang ada di pikiran kalian sekarang ini. 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berlalu. Dan apabila memang masih kurang, bisa kalian pause videonya. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai. Masalah apa yang sangat relate sama kamu belakangan ini? Masalah apa yang sangat relate denganmu sekarang ini? Wow. Ini kartu pertama yang keluar ya. Kita bicara mengenai coffin. Coffin itu artinya peti, peti mati. Sesuatu yang berjalan terputus. Ada sesuatu yang stagnansi, mungkin membuat kamu boring, membuat kamu depresi. Karena coffin ini itu ibaratnya kayak kamu nggak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Ya, bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara waktu. Kita akan lihat lagi kartu kedua apa. Apa yang menyebabkan sesuatu stagnan? Masalah apa ini? Kamu stagnan, atau kamu berhenti, atau kamu sekarang ini dibuat tidak bisa bergerak karena kebingungan. Ya, ada awan kelabu, berarti stagnansi karena ketidakjelasan. Stagnansi suatu ketidakjelasan. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ketidakjelasan apa? Oke. Ini terkait dengan perasaanmu. Kamu tuh kayak mungkin cemas. Yang aku lihat juga stagnan karena nggak tahu harus ngapain selain kamu tuh hanya bisa berpasrah sama keadaan. Kita lihat. Kamu apa ya? Aku melihat ada sebuah kayak entah kamu khawatir, kamu cemas akan sebuah pertemuan. Ya, pertemuan ini bisa banyak hal, bisa dalam hal cinta, atau bisa dalam hal pekerjaan, atau dealing sesuatu dengan seseorang, bisa aja kayak gitu. Kita akan lihat pastinya. Masalah besarnya apa? Masalah besarnya apa? Apa masalah besarnya? Uang, bisnis, uang, sesuatu yang muter-muter atau stagnan, atau kalau aku bisa lihat fish itu, kalau kita bicara mengenai uang berarti pekerjaan, bisa jadi mengenai orang yang kayak kasih kamu gaslighting atau PHP doang. Ya, energi PHP, energi yang muter-muter aja tapi nggak ada kepastiannya ya. Bisa jadi ini terkait dengan uang, jabatan, pekerjaan, misalnya penjualan ya. Kamu belum ketemu sama orang yang tepat, kamu belum ketemu sama orang yang pasti, yang serius gitu. Oke. Kita akan lihat di sini untuk energinya lagi ya, energi tambahannya. Nah, kita udah dapat masalahnya nih. Sekarang kita lihat apa jalannya. Oke. Kita punya kartu anchor. Anchor tuh artinya jalannya itu masih stagnan ya, diawali dengan stagnan. Diawali dengan banyaknya masalah. Ya, kita akan lihat nih, kita akan telaah makin ke bawah. Ada sesuatu yang stagnan saat ini,
ada sesuatu yang memang harus dilewati, ya. Bisa aja mungkin kamu pernah nih kalau dalam pekerjaan dijanjikan jabatan, tapi kamu harus melewati tes, atau kamu harus melewati saingan banyak, atau ketika kamu udah mau direpresentasikan dengan jabatan baru, mungkin saja ada hambatan besar, mungkin ada yang tidak setuju, dan itu mungkin pengaruhnya besar, ya. Atau lingkungan kamu tidak setuju kamu naik jabatan, jadi itu yang membuat ancaman, ya kan. Terus kalau dalam jual beli mungkin kalau mau menjual aset atau apapun hanya kayak stagnan aja, nggak ada yang mau lihat, ya. Penjual beli atau bisnis atau apapun yang membutuhkan klien, aku ngelihatnya di sini masih stagnan energinya, ya, masih besar banget, masih banyak hambatan besar yang harus dilalui. Kalau dalam asmara, aku ngelihatnya lebih kepada hambatan kalian ketemu, sehingga nggak ada kepastian, gitu. Kita lihat lagi di sini. Karena ruwet, ya. Saya lihat energinya ini banyak hambatan, banyak keruwetan di dalam satu objek itu, tadi pekerjaan, jual beli, atau apapun. Di sini karena saya ngelihatnya ada energi yang nggak bagus, karena ini melibatkan orang, ya, membuat hati kamu ruwet, membuat hati kamu nggak enak. Dan di sini ya modenya adalah stagnan dan bertahan aja, gitu. Yang aku bisa baca di sini, teman-teman, situasi ini memang tidak menguntungkan kamu, ya, dari berbagai aspek. Kita lihat semesta itu pengen bilang apa ke kamu. Sekarang semesta ini memang membuat kamu stuck, karena meminta kamu untuk banyak berpikir, introspeksi dengan apa yang sudah kamu lakukan, dan cobalah untuk memprioritaskan kebutuhan kamu selain dari masalah ini. Jadi kamu harus bisa punya backup plan yang kira-kira kalau ini tidak berjalan, kira-kira berjalan apa, ya, gitu. Kalau misalnya dalam pacaran, kalau ada satu stagnan, berarti harus cari pasangan baru. Kalau misalnya dalam jual beli, berarti harus coba lagi dan harus bersabar, beradaptasi dengan keadaan yang mungkin lagi diam begini, ya, lagi stagnan begini, lagi break, ya, lagi nggak ada perkembangan. Dalam jabatan atau pekerjaan, kamu harus introspeksi, kira-kira apa sih yang membuat kamu itu tertunda kenaikan gaji atau apapun itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, teman-teman, maka mungkin bagusnya adalah kamu harus punya backup plan, yaitu mungkin ada bisnis sampingan atau pekerjaan sampingan. Jika memang kamu ada masalah keuangan atau apapun, ya, atau jabatan ini berarti buat kamu, maka kamu harus bisa memacu kembali energi kamu untuk bekerja lebih keras, kayak gitu, ya. Jadi hidup itu harus ada pilihan, balancing. Nah, kita akan lihat ke depannya masalah ini seperti apa. Kira-kira ada jalan keluarnya atau tidak, Tuhan? Ya, ada nggak jalan keluarnya dari hidup aku yang stagnan ini? Kita lihat dulu apakah ada jalan keluarnya. Lily. Ini adalah satu energi positif. Dia tuh mau bilang kamu tuh harus berbesar hati. Ya, dengan berbesar hati, dengan kamu bertumbuh, ya, bertumbuh dengan punya planning cadangan, maka kamu tuh tetap akan terlindungi, gitu loh. Ini tuh kan energi kasih, gitu, energi kasih, ya. Jadi aku bilang ada hal positif nanti ke depannya dalam penyelesaian masalah dalam hidup kamu. Semesta bilang pada nantinya ketika kamu sudah nyaman, ya, dengan menerima keadaan
Kadang-kadang kita tuh harus menerima kita jatuh, kadang-kadang kita harus menerima kalau kita kalah, tapi kita juga harus bisa beradaptasi dengan kekalahan itu. Tapi bukan berarti kita harus berhenti berjuang. Kita lihat ya. Memang agak lama ya teman-teman kalau flip a card ini, berarti memang masalah kamu tuh cukup berat. Dengan kamu jinak ya, jinak, kamu nanti akan dapat sebuah kabar. Akan ada yang menyiarkan atau mengabarkan sesuatu sama kamu, atau akan ada sebuah pencerahan kalau tidak melibatkan orang lain. Masalahnya akan selesai. Ada sebuah kabar di mana ada sesuatu yang terputus. Ya, ada sesuatu yang selesai. Ada kartu child. Saya melihatnya dengan kamu bersabar seperti ini, ya, akan ada kabar kelanjutannya. Nah, kabar kelanjutannya ini ya dari pending ya. Aku bukan bilang ini gagal, tapi pending. Pending itu semacam kayak berhenti sementara. Ya, entah itu Pak, Kak, berhenti sementaranya udah tahunan. Iya, itu namanya berhenti sementara. Ya. Dan Lily, ada kartu dog, ada kartu rider. Di sini ada sesuatu yang akan berjalan lagi. Karena apa ya? Hal-hal yang hal-hal yang buruk itu akan terputus. Saya ngelihatnya. Kita akan buka lagi 5 kartu. 2 3 4 5. Akan ada sebuah kabar, di mana kabar itu akan menguatkan kamu, dan kamu ketahui sebetulnya apa yang membuat kamu tuh terhambat, dikarenakan banyak tikus. Banyak orang yang menurut aku ya di sini itu kayak jahat sama kamu, tapi diem-diem menggerogoti kamu. Tapi ya, mereka lah yang membuat hambatan ini. Kamu akan tahu siapa-siapa aja orangnya yang membuat kamu terhambat. Jadi sementara ini Tuhan itu akan bekerja untuk kamu, supaya kamu tuh tahu dulu apa nih yang jadi masalah, apa sih yang menghambat. Ada happy endingnya nggak? Ring. Crossroad. Akan ada sebuah pilihan. Akan ada sesuatu yang terbuka, yang tadinya tertutup itu nanti akan terbuka. Ada banyak pilihan buat kamu. Ada kartu moon, ada kartu flowers. Ada pergerakan pelan-pelan yang nanti jatuhnya kamu sukses. Tapi kamu harus tahu dulu siapa-siapa aja nih yang sebenarnya menghambat kamu, ya. Dan kita lihat pada akhirnya apakah masalah ini selesai. Kita ambil letter. Kamu akan menerima dokumen atau surat atau apapun itu dari email, ya. Ada Fox. Fox itu artinya sesuatu yang positif, ya. Kalau dalam bisnis, dalam pekerjaan, sesuatu yang positif, tentang pekerjaan kamu, tentang apa yang kamu kerjakan. Tunggu ya. Ada pergerakan teman-teman. Ada kabar pergerakan. 2 lagi. Ada kunci dan aku tunggu sampai ngeflip ya. Snack. Walaupun pelan, aku ngelihatnya akan ada sebuah pergerakan. Kamu nggak usah takut. Ada sebuah pergerakan, ada sebuah perubahan walaupun itu pelan. Kamu harus bersabar.
Tower, Sun. Dengan tidak kau sadari ya, hidup kamu itu akan lebih kayak berwarna gitu teman-teman, akan lebih jelas ke depannya. Sorry, ini nggak kepake karena kita udah keluar kartu itu ya. Bentar. Ship. Wow, teman-teman. Akhir dari cerita kamu adalah The Star. Di sini aku melihatnya kartu Tower itu lebih kayak menunjukkan bahwa dengan kesungguhan kamu, dengan tekadnya kamu, dengan daya juang kamu yang besar, ada sebuah harapan di mana harapan tersebut adalah berupa kestabilan, ya, berupa kestabilan, berupa kesuksesan, berupa harapan yang baik. Nah, yang aku lihat di sini, kalau dalam pekerjaan, kamu nanti benar-benar akan mendapatkan hal yang kamu mau, tapi memang dibantu ya dengan adanya kabar dadakan ini. Kamu akan dapat kabar bahwa memang seseorang ini adalah yang menghambat kamu tuh siapa, dan ada sebuah pergerakan walaupun itu pelan. Ya. Terus pasti pada akhirnya happy ending. Tapi memang kamu harus lama. Harus agak lama, harus agak sabar dan bekerja keras. Oke. Apa yang harus kamu persiapkan untuk menuju keberhasilan ini? Kita lihat, ini harus segera dilakukan. Ada sesuatu yang harus kau lakukan. Kamu harus berjuang. Walaupun hambatannya itu besar. Akan banyak argumen dalam hidup kamu. Akan banyak ketemu sama orang-orang yang memang gak mau kamu maju. Ya, kamu harus lawan itu dengan kegigihan kamu sendiri. Gak bisa pakai bantuan orang lain. Nah, kalau misalnya kamu sudah melawan itu, maka di sini aku ngelihatnya akan ada sebuah jalan yang selesai. Dan aku lihat di sini ada kartu Page of Wands, yaitu kamu tetap fokus. Pada akhirnya kamu tetap fokus karena memang kamu sudah tahu orang-orang inilah yang buat kamu tuh mungkin down, atau ada orang ke dalam percintaan, mungkin ada pihak lain yang mungkin nggak mau kamu suka ya, nggak mau kamu jadilah dengan dia gitu. Itu ada mungkin di other woman, bisa jadi ini energinya energi orang ketiga gitu. Orang ketiga tuh bisa aja orang lain, atau bisa aja lebih kepada keluarga yang nggak setuju ya. Dan kartu The Tower, Five of Wands, The World, di sini kamu akan mendapatkan jalan kamu selama kamu gigih. Dan sekarang kamu harus berubah untuk kerja lebih keras lagi. Kamu harus jangan menyerah, harus fighting. Kamu akan dapat jalannya ya teman-teman. Jadi aku cuma bisa bilang sama kamu di pembacaan ini, kamu harus kuat. Mungkin ini bacaan yang ringan, tapi mungkin bisa relate sama keadaan kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini di Potato Tarot. See you dan see you, I love you. Bye-bye.